Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Morning Call. Satu program yang diperuntukkan buat mereka yang rindu membangun mezbah pagi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berjalan program ini mungkin hampir 7 bulanan ya, sekitar 7 bulan. Tentunya kami rindu bahwa Bapak Ibu yang sudah mengikuti program ini dari awal, Bapak Ibu sudah betul-betul setiap hari, bukan hanya setiap Sabtu, sudah secara kontinu, secara tekun membangun mezbah. Saya percaya juga ada banyak pengalaman pribadi, khususnya di masa-masa pandemi ini. Ya, lewat mezbah pagi, bagaimana kita boleh mengalami Tuhan itu dalam hidup kita. Dan boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Itu kerinduan kami, itu doa kami buat Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sekarang kita akan teruskan. Ya, hari ini kita akan teruskan. Kita akan bangun terus mezbah kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mezbah kita. Dan Tuhan rindu memberkati kita. Mari yang siap membangun mezbah, sama-sama katakan, amin. Tuhan adalah kekuatanku. Mari katakan, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari katakan dari awal, Tuhan adalah kekuatanku. Katakan bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan
melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari berikan cintamu, mari berikan ucapan syukurmu. Ayo sembah Tuhan, kasihi Tuhan dengan penyembahanmu. Sembah, ayo sembah. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Walau 1000 rebah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku, ya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku, ya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Engkaulah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih. Janji-Mu itu menjadi kekuatan buat kami untuk terus berjalan, Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit. Kami percaya setiap perjalanan selalu akan ada ujungnya. Dan kami yakin ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah kebahagiaan. Ujungnya adalah terobosan. Kalau sekarang kami masih mengalami ada banyak kesulitan, memang itu kami belum sampai di ujungnya. Tapi kami percaya kami akan sampai kepada destiny, kepada ujung dari perjalanan kami. Kami percaya janji-Mu pasti dikenapi. Kami percaya rencana-Mu pasti dikenapi. Terima kasih untuk mesbah pagi ini. Engkau berkenan hadir dan Engkau berkenan untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang perdengarkanlah suara-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengar tuntunan Tuhan, suara Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Waktu berjalan terus tanpa terasa begitu cepat. Kita hampir di penghujung bulan November. Kita masih bicara soal iman sampai akhir bulan ini, ya. Dan saya percaya ini memang makin hari Tuhan tuh makin bukakan. Saya percaya ini hatinya Tuhan untuk membekali perjalanan hidup kita. Nah, saudara, hari ini kami mau bicara mengenai iman dan kairos. Kairos kita semua tahu, yaitu waktunya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, antara iman dan kairos itu nggak bisa dipisahkan. Jadi, saudara yang hidup oleh karena iman, ya, saudara yang berjalan dengan iman, saudara yang istilahnya mengimani, gitu ya, berjalan dengan iman, maka saudara mau nggak mau harus berjalan atau bergerak juga di waktunya Tuhan. Karena iman menjadi kenyataan, itu berada atau bergerak di dalam waktunya Tuhan. Penggenapan akan iman kita itu ada di dalam kairos, waktunya Tuhan. Bukan di dalam waktunya kita. Nah, mari kita buka satu ayat, Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal ke-10.
Kita akan membaca ayat yang pertama. Daniel pasal 10 ayat yang pertama. Silahkan dibaca. Daniel 10 ayat pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Ya, ayat pertama saja, Daniel 10 ayat pertama. Betul, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, satu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu, perhatikan, itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Perhatikan itu. Nah, saudara, firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Dalam bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Ya. Dikatakan gini, the message was true, but the appointed time was long. Agak sedikit berbeda. Ya, firman, message itu benar. Tetapi appointed time, ya, nanti akan ditayangkan Alkitab King James Version-nya. But the appointed time, ya, saudara bisa lihat di layar, appointed time was long. Appointed time itu adalah kairos. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan adalah lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perlu mengerti begini, bahwa kalau kita ini hidup oleh iman, maka saudara mesti mengerti bahwa penggenapannya itu ada di dalam waktunya Tuhan. Nah, dikatakan waktunya Tuhan itu was long. Berapa lama? Ya, selama apakah? Nggak ada yang tahu. Tuhan itu, kita semua tahu bahwa waktu Tuhan itu di hadapan Tuhan, waktu itu satu hari bisa sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun bisa sama dengan satu hari. Bisa saja penggenapan akan janji Tuhan itu, ya, bisa saja terjadi begitu cepat. Ya, bisa saja kalau Tuhan mau bisa seperti itu. Contohnya, peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di kitab Injil mengenai kesembuhan. Ada banyak ditulis seketika itu juga orang itu disembuhkan. Ya, seketika itu juga orang itu disembuhkan. Contohnya perempuan yang 12 tahun pendarahan. Memang kalau kita melihat bagaimana dia menerima, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan pada waktu dia menjamah jubahnya Yesus, dia menjadi sembuh seketika itu juga. Sepertinya jawaban itu, penggenapan akan imannya itu begitu cepat. Tapi saudara kalau melihat bagaimana dia merindukan akan kesembuhan itu terjadi begitu lama sebetulnya. Dari dia dikatakan sudah menghabiskan harta bendanya, berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh. Nah, saudara, mengenai kairos ini, appointed time ini, kita semua nggak tahu. Itu satu misterinya Tuhan. Bisa saja karena Tuhan mau kita diberi anugerah, boleh mengalami, ya, akan janji Tuhan itu begitu cepat sepertinya. Tapi ada kalanya dalam penggenapan akan janji Tuhan itu kita mesti mengalami proses terlebih dahulu. Contohnya, seperti Yusuf, seperti Daud. Tuhan berjanji kepada Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi orang yang besar, yang punya kedudukan yang tinggi. Itu dia berikan lewat mimpi di usia Yusuf 17 tahun. Penggenapan akan iman janji Tuhan ini terjadi 13 tahun kemudian. Dan itu tidak pernah diketahui oleh Yusuf sebelumnya. Berapa lama itu akan terjadi. Begitu juga dengan Daud. Ya, saudara. Daud menerima pengurapan untuk menjadi raja. Dan Tuhan berjanji lewat pengurapan itu dia akan jadi raja menggantikan Saul. Di usia kira-kira 16-17 tahun juga. Dan kapan penggenapan akan janji itu? Ternyata dia harus melewati proses. Kairos Tuhan itu terjadi. Kenyataannya terjadi.
13 tahun kemudian di usianya yang ke-30. Nah, saudara, itulah Kairos. Ya. Itulah Kairos. Bisa terjadi dalam waktu yang cepat, tapi bisa juga melewati proses. Tapi percayalah. Percayalah. Ya, Tuhan itu dalam waktunya tidak terlalu cepat kalau menurut saya, tapi yang pasti Dia tidak pernah terlambat. Yang mengerti ini katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Mari katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Cintamu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari yang percaya katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jadi saudara perhatikan ini ya. Kalau saudara mau live by faith, hidup oleh karena iman, saudara mesti belajar hidup juga bergerak di dalam waktunya Tuhan. Saya sudah jelaskan. Ada kalanya Tuhan memang kita nggak duga-duga. Penggenapan atau kenyataan daripada iman kita itu terjadi, bisa tiba-tiba terjadi begitu cepat. Tapi pada kalanya perlu proses. Ya, ada perlu proses. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Apa yang saya mau bagikan, apa yang kami mau bagikan hari ini. Bagaimana kita ini hidup life by faith, berarti artinya kita juga mesti siap hidup di dalam waktunya Tuhan gitu ya. Kira-kira begitu maknanya. Kalau kita mau hidup oleh iman, kita juga mesti siap hidup di dalam waktunya Tuhan. Untuk mengalami yang namanya penggenapan akan iman kita itu, kenyataan iman itu. Kita mesti siap hidup dalam iman, dalam waktunya Tuhan. Nah, saudara, ada dua hal yang mesti kita perhatikan dalam kaitan iman dan kairos ini. Ya, yang pertama, kita mesti belajar untuk sabar menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena kenyataan daripada iman terjadinya, ya, penggenapan daripada iman kita itu bergerak di dalam kairos waktunya Tuhan itu tidak semuanya itu dalam waktu begitu cepat. Ada banyak proses, ada kalanya yang harus kita lewati. Nah, oleh karena itu yang pertama kita mesti belajar sabar, belajar mempraktekkan firman, menanti-nantikan Tuhan. Ya, itu artinya kita diminta belajar untuk sabar. Amin. Apa saudara? Sabar. Artinya sabar, arti Alkitabiah menanti-nantikan Tuhan. Memang namanya menanti-nantikan itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Saya pernah ngantri periksain anak saya.
Wah, saya waktu masuk, saudara, saya lihat banyak orang nunggu. Gilirannya, saya tanya nomor berapa? 15. Waduh. Saya lihat ini dokter kalau meriksa kadang-kadang lama. Kadang-kadang satu orang aja bisa sampai setengah jam lebih. Karena saya nggak sabar, saya tinggal, saudara. Saya tinggal dulu deh. Iya deh. Tapi susternya pesan begini, nanti kalau Bapak dipanggil, Bapak nggak ada, dilewati loh ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya pergi dulu, saya tinggal dulu, kami tinggal dulu, cari makan. Begitu balik, saudara, udah kelompatan 3 atau 4 nomor, saudara. Nah, karena apa? Karena nggak sabar. Nah, kita mesti belajar untuk sabar. Ya, karena kalau nggak sabar, iman kita bisa mati, saudara. Kita juga bisa kalau nggak sabar, ya kayak gitu. Bisa juga delay. Ya, bisa delay. Ya, iman kita bisa mati. Nah, saya itu tadi sore itu baru ngeh, saudara, mengenai perumpamaan di Matius 13. Tentang perumpamaan penabur yang menaburkan benih, ada macam-macam tanah. Tanah itu bicara hati. Nah, selama ini yang saya tahu itu tanah yang berbatu. Itu tanah yang keras. Sehingga benih itu ditanam tidak berakar. Yang kedua, tanah yang bersemak duri. Itu ternyata tanah yang hati yang khawatir. Nah, yang saya nggak ngerti itu yang awal. Tanah di pinggir jalan. Yang benihnya dimakan burung. Saya baru ngerti tadi sore, saudara. Ternyata yang dimaksud tanah di pinggir jalan itu ada tipikal tanah yang tidak sabar. Ya, untuk menanti-nantikan Tuhan. Sehingga benih atau rema itu yang menjadi bahan iman itu dimakan oleh burung. Burung ini bicara si iblis, kuasa kegelapan. Sehingga orang kalau benihnya dimakan burung akhirnya mati imannya. Jadi tanah di pinggir jalan ini tipikal orang yang hatinya nggak sabaran untuk menanti-nantikan waktunya Tuhan. Setiap kita mesti ngerti, saudara. Kalau kita terima iman, kita terima rema, terima benih, ya rema yang menjadi bahan daripada iman, kita mesti ngerti bahwa itu akan digenapi dalam kairos Tuhan. Dan untuk mengalami itu, kenyataan itu, dibutuhkan hati yang sabar supaya penggenapan itu tepat pada waktunya Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Kalau nggak sabar, goyah, saudara. Kalau nggak sabar, kita bisa goyah. Kita bisa mati iman kita. Contoh, di Alkitab. Orang yang nggak sabar menanti-nantikan Tuhan. Siapa, saudara? Saul. Itu contoh tipikal orang yang nggak sabaran. Disuruh menantikan Samuel. Saudara, dia nggak sabar. Karena sudah terdesak, ya, Samuel nggak datang-datang, akhirnya dia mengambil yang bukan bagiannya. Ya, mengambil yang bukan bagiannya, saudara. Yang mestinya tidak boleh dia kerjakan. Oleh karena itulah pada waktu Samuel datang, engkau sudah tidak taat, engkau melanggar firman Tuhan karena ketidaksabarannya. Nah, akibat itu, saudara, karena dia tipikal nggak sabar, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa penyembahan, dalam dosa perdukunan. Dia ingin memanggil arwah Samuel lewat penyihir, lewat dukun wanita di Endor. Dia terlibat dengan dosa okultisme yang merupakan kekejian buat Tuhan. Bahaya, saudara. Itulah iman Saul jadi akhirnya mati, saudara. Goyah dia dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahaya sekali kalau kita ini nggak belajar menanti-nantikan Tuhan. Saya ingat seorang pengusaha yang saya kenal. Dia terima janji, saya nggak tahu siapakah yang bernubuat, hamba Tuhan siapa saya nggak tahu, tapi dia cerita bahwa dia terima janji bahwa dalam 1 tahun bisnisnya akan sukses, akan meningkat. Tapi setelah 1 tahun,
Ternyata bisnisnya masih tetap stuck. Bahkan cenderung menurun. Saudara. Nah dia menafsirkan 1 tahun, saya nggak tahu apakah nubuatannya yang salah. Tapi yang pasti orang ini nggak sabar menanti-nantikan Tuhan. Saudara, nggak sabar. Saudara mesti ingat loh, buat Tuhan itu 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kalau apa yang dia janjikan, saudara yakin bahwa betul itu Tuhan. Ini penting sekali untuk kita ini sabar, mesti bisa menanti-nantikan sampai penggenapan itu digenapi. Nah saudara, apa akibatnya karena dia nggak sabar? Dia marah, dia pahit. Pahit ke Tuhan, pahit ke gereja, pahit ke hamba Tuhan. Akhirnya dia pergi ke salah satu tempat di Jawa Timur, tempat pesugihan. Dia murtad, dia tinggalkan Tuhan, dan dia cari pesugihan di sana. Karena nggak sabar. Memang awalnya dia dapatkan harta yang banyak. Dari pesugihan itu. Bisnisnya melonjak. Kekayaannya melonjak. Tapi dengar baik-baik, hidupnya hancur-hancuran akhirnya. Ya, anaknya pertama, ini pengusaha muda, waktu dia punya anak pertama, ya anaknya mati. Jadi tumbal. Anak yang kedua perempuan, setelah menginjak remaja, terlibat dalam dosa narkoba dan free sex. Anak yang ketiga lahir laki-laki lagi, saudara, mengalami cacat mental, keterbelakangan. Hancur, saudara. Dan akhirnya habis juga hartanya. Karena pencuri itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sabar. Itu penting, saudara. Kalau kita mau hidup di dalam kairosnya Tuhan, kita mesti belajar perkara ini. Kita mesti bisa sabar menantikan Tuhan. Yang mau katakan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah, yang kedua yang perlu saudara perhatikan begini. Semasa atau sewaktu kita ini menanti-nantikan Tuhan, ya, maka perhatikan, Tuhan itu tidak pasif atas hidup kita. Ya, tapi Tuhan itu beroperasi atau bergerak secara aktif. Apa yang Dia lakukan? Sementara kita menanti-nantikan Tuhan, Dia akan membenahi yang di dalam ini, saudara. Iman itu erat kaitannya dengan yang di dalam hati kita ini, yang di dalam diri kita ini. Saudara, penggenapan akan janji Tuhan, penggenapan iman itu menjadi kenyataan, itu juga Tuhan melihat kondisi yang di dalam ini. Apakah kita ini siap? Apakah kita ini sanggup? Apakah ukuran iman kita ini sampai? Ya. Nah, makanya saya ngerti kenapa ada kalanya Tuhan nggak jawab langsung. Ada proses. Karena
waktu penantian itu adalah waktu buat Tuhan untuk membenahi yang di dalam ini. Untuk mempersiapkan yang di dalam ini sehingga waktunya itu tiba. Penggenapan itu tiba, kita ini siap, kita ini sanggup, kita ini punya kapasitas. Ya, punya kapasitas iman, punya kapasitas hati yang bisa dipercaya untuk rencana Tuhan itu. Ya. Nah, saudara, masa-masa menunggu ini, perhatikan baik-baik. Selama kita menunggu waktunya Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita mesti rela untuk dibenahi. Kita mesti rela untuk diperbaiki. Kita mesti rela untuk dididik. Kita mesti rela untuk diperbesar. Bahkan kita mesti rela, ya saudara, untuk kita diproses oleh Tuhan. Memang sakit ada kalanya, tapi itu baik. Karena itu memperbesar kapasitas, kesanggupan kita yang di dalam ini, untuk kita nanti bisa dipercaya pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara. Sambil contoh Yusuf tadi, perlu proses 13 tahun. Ya saudara, 13 tahun dari dia menerima rema lewat mimpi bahwa dia akan jadi orang yang besar. Ya, akan orang yang punya kedudukan yang tinggi. Itu 13 tahun kemudian digenapi. Nah, selama masa 13 tahun adalah masa di mana Tuhan mempersiapkan yang di dalam ini. Sehingga dia punya kesanggupan bukan secara skill saja. Skill itu bisa dilatih. Tapi yang di sini itu nggak cukup dilatih, tapi perlu diproses. Nah, Tuhan mempersiapkan yang di dalam ini, saudara. Supaya yang di dalam ini punya ukuran, punya kapasiti untuk pekerjaan yang besar, untuk posisi yang besar yang Tuhan janjikan itu. Nah, kalau saya membagi proses daripada Yusuf selama 13 tahun itu ada 3. Yang pertama, di rumah ayahnya. Kedua, di rumah Potifar. Ketiga, di penjara. Coba saudara perhatikan. Apa yang dialami oleh Yusuf? Tiga-tiganya dia mengalami pengkhianatan. Di rumah ayahnya dia dikhianati, disakiti oleh saudara-saudara sekandungnya, kakak-kakaknya. Di rumah Potifar dia disakiti, dikhianati oleh istri Potifar. Di penjara dia dikhianati oleh sahabatnya, yang melupakan dia padahal sudah berjanji kalau dia keluar, sahabatnya keluar akan membawa Yusuf keluar dari penjara. Nah, pengalaman proses itu dia alami. Untuk apa sebenarnya maksud Tuhan? Di rumah ayahnya disakiti, di rumah Potifar dia difitnah, di penjara dia dilupakan. Tidak ada maksud Tuhan, ya saudara, yang lain kecuali memperbesar kapasitas kasih dia. Kapasitas kasihnya lewat peristiwa-peristiwa itu dia sedang diperbesar oleh Tuhan. Dan itu ternyata jadi, saudara. Dia lulus, dia rela. Saudara pernah perhatikan pada waktu dia jadi penguasa di Mesir, kakaknya menyakiti dia kembali. Ya, maksud saya kembali ke Mesir dan meminta bahan makanan. Minta pertolongan dia. Dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Tapi justru memelihara kakak-kakaknya di tempat yang terbaik. Itu kasih, saudara. Dan untuk memperbesar kapasitas kasih itu perlu proses. 13 tahun itu, saudara. Itu juga sekaligus memperbesar kapasitas kerendahan hati dia. Memperbesar kapasitas yang namanya ketaatan dia juga. Selama 13 tahun sehingga pada waktu Kairos itu terjadi. Ya saudara, dia memang sudah siap. Yang di dalam ini siap untuk menerima kepercayaan itu. Jadi saudara, kalau saudara sedang mengalami proses, ini memang waktu di mana saudara menanti-nantikan janji itu digenapi. Jangan kepahitan. Jangan mundur, saudara. Jangan murtad apalagi. Jangan sakit hati. Ya. Termasuk juga orang-orang yang memang Tuhan izinkan untuk proses saudara. Karena Tuhan cara memprosesnya tidak langsung dia turun terus proses saudara begitu. Terus enggak, dia lewat orang-orang di sekitar kita, lewat persoalan, lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dia ingin memperbesar kapasitas yang ada di dalam ini. Sehingga kita punya ukuran yang seperti yang dia harapkan.
Nah, saya berdoa, saudara. Biarlah kebenaran ini memerdekakan saudara. Apapun yang sedang saudara alami, masalah yang tidak enak, yang sulit apapun, ingat kebenaran ini. Dia sedang memperbesar kapasitas yang ada di dalam kita. Tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Bertekunlah dalam pergumulanmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan karena proses yang saudara alami. Memang ini gapnya, saudara. Manusia itu pengennya instan. Sedangkan Tuhan itu pengennya proses. Orang yang beriman itu bukannya meminta Tuhan menyesuaikan dia. Tapi dia mesti belajar untuk menyesuaikan. Ya, menyesuaikan Tuhan dengan segala keinginannya. Termasuk berjalan di dalam prosesnya Tuhan. Dia mesti bisa merelakan hatinya untuk satu proses. Supaya yang di dalam ini punya kesanggupan untuk bisa dipercaya. Karena Tuhan melihat itu, saudara. Tuhan itu enggak sekedar ngawur, ngeroh begitu aja. Tapi dia juga kalau mau mempercayakan sesuatu kepada seseorang, dia melihat kesanggupan yang di dalam ini terlebih dahulu. Apakah saudara punya kapasitas, punya ukuran iman seperti yang dia harapkan. Saya percaya malam ini kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tutup Alkitabmu. Kita akan berdoa, saudara. Saya nggak tahu proses apa yang sedang saudara alami. Biarlah kebenaran hari ini memerdekakan saudara. Kami ingin berdoa buat saudara yang merasa nggak kuat pagi ini. Rasanya nggak tahan, nggak kuat dengan proses yang saudara alami. Ayo angkat tanganmu, saudara. Nanti istri saya akan berdoa buat saudara. Katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Mari katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari yang mau didoakan angkat tanganmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari yang mau didoakan, angkat tanganmu, saudara. Huralamaya shikaralamu. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Huralamaya si. Biar hari ini ada berkat Tuhan, ada kekuatan Tuhan mengalir. Uralamaya syandaralamu.
maya siki. Oh, Shabara maya su. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengenal setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, selidikilah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami membawa setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu setiap keadaan hati kami Tuhan. Setiap hati yang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini kami minta Tuhan jamah ya Tuhan. Tuhan jawab Tuhan. Engkau yang terus Tuhan berurusan dengan setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami minta Tuhan. Kekuatan demi kekuatan yang baru Tuhan limpah-limpahkan ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang menanti-nantikan jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Kami minta pagi hari ini Tuhan jamah ya Tuhan. Tuhan mari Tuhan. Biar kairos Tuhan terjadi atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Waktu Tuhan biar terjadi Tuhan. Berikan Tuhan hati yang terus mau Tuhan menantikan Engkau ya Tuhan. Berikan Tuhan ketekunan, kesabaran ya Tuhan. Kerelaan Tuhan untuk menantikan waktu-Mu ya Tuhan. Untuk Tuhan menantikan apa yang Engkau sudah nyatakan ya Tuhan. Biar Tuhan sampai genap waktu-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu boleh memiliki kesabaran itu ya Tuhan. Anak-anak-Mu boleh memiliki hati yang bijaksana ya Tuhan. Hati yang rela untuk dibentuk, untuk dipersiapkan ya Tuhan. Hati yang siap untuk diperbesar kapasitasnya ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan karuniakan itu atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan tidak ada yang gagal. Kami mau ya Tuhan tidak ada yang undur Tuhan. Kami mau tidak ada yang menjadi kecewa ya Tuhan. Kami percaya janji Tuhan pasti terjadi. Kami mau katakan itu atas diri kami. Janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sebab kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Sebab rancangan Tuhan yang dahsyat itu terjadi atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan terus hati yang rela untuk diproses. Berikan terus hati yang rela untuk dipersiapkan akan perkara-perkara yang besar yang Engkau nyatakan, yang Engkau janjikan ya Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Tuhan. Kalau waktu Tuhan terjadi itu yang terbaik ya Tuhan. Kalau waktu Tuhan terjadi itu pasti menjadi yang terbaik atas hidup kami ya Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap Tuhan duka anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap beban-beban Tuhan yang menindih anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan demi penghiburan ya Tuhan. Engkau yang menyertai terus Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang terus Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan ya Tuhan. Sehingga kami tidak akan jatuh sampai tergeletak ya Tuhan. Engkau yang terus menopang Tuhan, setiap hari, setiap saat Engkau terus menopang kami. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kekuatan yang baru yang Engkau limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kairos Tuhan yang akan terjadi atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih tidak ada yang bisa menghalang-halangi Engkau. Semua pemikiran-pemikiran kami tidak bisa menjadi penghalang akan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penuh akan Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Nah, sudah dikasih Tuhan di
kita ada di penghujung acara Morning Call ini, program Morning Call. Akhir kata kami mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.